yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya, serta menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 74 sampai 77. Insyaallah taala pagi ini kita lanjutkan dengan ayat ke-78 sampai ayat ke-82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 78 terjemahannya, dan di antara mereka, yaitu orang-orang Yahudi, ada yang orang-orang yang ummi, yang mereka buta huruf, yang tidak bisa membaca. Mereka tidak memahami kitab kecuali hanya sebatas angan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Ini merupakan di antara sifat yang dari orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang mereka sangat taklid, sangat fanatik, buta kepada pendeta-pendeta mereka, kepada ahli-ahli ibadah mereka. Apapun yang dikatakan oleh pendeta atau ahli ibadah dari orang-orang Yahudi, meskipun itu dalam rangka mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka mereka akan mengikutinya. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah orang-orang Yahudi menyembah Uzair, mengatakan Uzair anak Allah? Bukankah orang-orang Nasrani mereka menyembah Isa
menyembah Maryam. Mereka kan tidak menyembah pendeta-pendeta mereka. Mereka kan tidak menyembah ahli-ahli ibadah mereka. Namun mengapa dalam ayat ini kata para sahabat mereka menjadikan Tuhan selain Allah, yaitu pendeta dan ahli ibadah mereka? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhilluna ma harrama Allah wa yuharrimuna ma ahalla Allah fayattakhidunahum rabban aw ilahan min dunillah. Orang-orang Yahudi, Nasrani, Bani Israel memang mereka tidak menyembah langsung pendeta mereka, ahli ibadah mereka. Namun mereka mengikuti apa saja yang disampaikan. Mereka sangat taklid, sangat fanatik dengan pendeta-pendeta mereka, meskipun dalam rangka mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Banyak di antara syariat-syariat tersebut yang telah diubah-ubah oleh ahli agama mereka. Mereka diharamkan untuk berbuat zalim. Mereka diharamkan untuk memakan riba. Namun pendeta mereka mengubahnya, mengubah hukum kezaliman yang haram menjadi halal, dan mengubah hukum riba yang awalnya haram menjadi halal. Mereka diharamkan untuk meminum khamar. Mereka diharamkan untuk memakan babi. Namun pendeta-pendeta mereka mengubah ayat-ayat Allah, akhirnya khamar dan babi yang pada awalnya haram menjadi halal. Dan orang-orang Bani Israel ikut saja, ya, taklid saja dengan pendeta-pendeta mereka. Padahal itu sudah hukum-hukum Allah yang mereka ubah. Ini makna dari ayat 78. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amaniyan wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka atau bahkan sebagian besar orang-orang Bani Israel itu adalah orang-orang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, hanya mengikut saja, fanatik saja kepada ahli-ahli ibadah dan ahli-ahli ilmu di antara mereka. Wa inhum illa yadhunnun. Dan mereka hanya menyangka-nyangka. Beragama bukan karena ilmu, tapi hanya berdasarkan perasaan, berdasarkan kata si fulan. Begitulah cara beragama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Bani Israil. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, pendeta-pendeta mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran yang jelas, seperti mereka tidak menikah, mereka menyembah selain Allah, mereka melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena beralasan dia kan ahli ilmu, dia kan ahli ibadah, kemungkaran tersebut tidak mereka cegah. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Telah dilaknat orang-orang kafir Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Mereka telah berbuat kerusakan dan telah melampaui batas. Dan ketika muncul kemungkaran, mereka tidak mencegahnya. Ya. Bahkan kemungkaran itu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama mereka. Mereka tidak mencegahnya. Beralasan mereka kan ulama, mereka kan para ustaz istilahnya, mereka kan ahli ibadah. Perbuatan mereka 100% benar semuanya. Tak boleh kita mengingkarinya. Ini bahaya dari taklid yang terlalu fanatik. Beragama itu berdasarkan ilmu, halal haram, tauhid syirik, yang hak yang batil, bukan karena person, bukan karena ketokohan seseorang, tapi berdasarkan nilai-nilai
yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apabila sesuatu itu benar dikerjakan, meskipun oleh orang yang berdosa sekalipun, harus diterima. Dan sebaliknya, apabila sebuah perbuatan itu mungkar, meskipun yang melakukannya adalah ahli ilmu, ahli ibadah, maka itu harus dicegah, harus dilawan. Amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan yang ma'ruf, cegahkan yang munkar. Kata Ali bin Abi Thalib, "Unzur madza qala wa la tanzur man qala." Lihatlah apa esensi perkataannya, bukan siapa yang mengucapkannya. Dulu ketika itu Abu Hurairah bertugas menjaga Baitul Mal. Ya. Baitul Mal itu adalah zaman sekarang sama dengan kas negara. Ya, pendapatan negara disimpan di sana. Dari harta-harta zakat, dari harta-harta perniagaan dikumpulkan di sana. Dulu belum ada rekening, dulu belum ada bank. Dan Abu Hurairah bertugas untuk menjaga Baitul Mal tersebut. Kalau ada pencuri dan lain sebagainya. Akhirnya di sebuah malam Abu Hurairah melihat ada makhluk yang menyelinap hendak masuk ke Baitul Mal. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Siapa engkau?" Maka makhluk tersebut mengatakan, "Aku adalah jin. Mau tak aku beritahukan kepadamu sebuah bacaan yang kalau kamu baca akan menghindarkanmu dari gangguanmu?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Apa itu?" Maka si jin tersebut mengatakan ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Akhirnya makhluk tersebut dilepaskan. Di pagi hari Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kejadiannya malam seperti ini, seperti itu. Aku menangkap jin." Kemudian dia mengatakan, "Bacalah ayat kursi, maka engkau akan lepas dari gangguan." Maka Nabi mengatakan, "Shadaqa wa huwa kadzdzub." Jin itu sebenarnya berdusta, tapi pada malam itu perkataannya perkataan yang benar. Begitulah kita dalam beragama, sesuai dengan hak, yang benar, yang batil, yang haram, yang halal. Bukan terkait orangnya, tapi terkait nilai-nilai yang harus dijaga. Meskipun orang itu buruk, pelaku maksiat, pelaku dosa, namun dia berkata yang benar, harus diterima. Sebaliknya, orang-orang itu meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia ahli ilmu, meskipun dia memiliki ilmu agama yang mendalam, tapi dia melakukan kemungkaran, wajib ditegur, wajib dicegah kemungkarannya. Amar ma'ruf nahi munkar. Inilah yang tidak terdapat pada orang-orang Bani Israel. Mereka hanya taklid, ya, membeo saja kepada ulamanya, dan mereka tidak mencegah kemungkaran yang muncul di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 79 terjemahannya, "Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan, ini adalah dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan mereka tersebut, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat." Ini berikutnya juga sifat dari orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Mereka mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kitab yang ada di muka bumi ini, mereka berusaha untuk mengubahnya. Baik kitab mereka sendiri berupa Taurat, berupa Zabur, berupa Injil, termasuk juga mereka berupaya untuk mengubah Al-Quranul Karim. Namun Al-Quranul Karim senantiasa Allah jaga. Allah menjamin keaslian dari Al-Quranul Karim sampai hari kiamat nanti. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kamilah yang telah
menurunkan ad-dzikra, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan sungguh kami pasti akan menjaga keaslian Al-Qur'anul Karim sampai datangnya hari kiamat. Adapun kitab-kitab yang lainnya, maka orang-orang Yahudi berusaha untuk mengubahnya. Bahkan dalam ayat ini mereka bukan hanya mengubah kitab-kitab Allah, tapi mereka membuat kitab karangan sendiri. Ya, lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Mereka membuat kitab palsu yang itu hanya karangan-karangan mereka. Thumma yaquluna hadza min 'indillah. Kemudian mereka mengatakan ini adalah kitab yang turun langsung dari Allah. Dia tipu manusia dengan cara berbicaranya, dengan kecerdasan mereka, dengan kelicikan mereka, mereka berhasil menipu manusia. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian mereka menjualnya dengan harga yang murah. Artinya mereka menjual kitab-kitab tersebut, mereka mendapatkan harta dari hasil penjualan kitab yang telah mereka buat. Ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi sejak zaman dulunya sampai zaman sekarang. Suatu ketika di zaman Hasan al-Basri rahimahullah, ada seorang Yahudi yang sangat fasih membaca Al-Quran, bahkan dia hafal Quran, dan bahkan dia menguasai ilmu fikih, ilmu seputar hukum-hukum Islam, ilmu ibadah. Dan dia hadir di majelis Hasan al-Basri rahimahullah, salah seorang tabi'in. Kemudian Hasan al-Basri sangat takjub dengan orang Yahudi. Hebat sekali ini. Siapa ini? Hafal Quran, bacaannya bagus, ilmu fikihnya pun juga bagus. Namun Hasan al-Basri tak tahu ini orang Yahudi. Dia menyangka ini orang Islam. Dipanggil oleh Hasan al-Basri, ditanya kepadanya, dari mana kamu belajar agama? Dari siapa kamu belajar? Kitab apa yang kamu baca dan lain sebagainya. Maka akhirnya Yahudi tersebut mengaku, saya orang Yahudi, saya bukan orang Islam, tapi sudah saya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari ilmu agama. Maka Hasan al-Basri mengatakan, wahai fulan, aslim, wa illa fakhruj. Wahai fulan, masuk Islamlah, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Kalau tidak, maka keluar dari majlisku. Tidak boleh ada di majlisku ini orang non-Islam, hanya boleh orang Islam. Kecuali orang kafir yang mau masuk Islam, silahkan di majlisku. Akhirnya pemuda tersebut dia keluar dari majlisnya Hasan al-Basri, tidak menampakkan lagi batang hidung. Kurang lebih selama 1 tahun. Berarti dia tidak masuk Islam. Setahun kemudian kembali dia hadir di majlisnya Hasan al-Basri rahimahullah. Ingat Hasan al-Basri dengan wajah ini. Bukankah ini adalah pemuda dulu yang saya anggap dia Islam, ternyata dia orang Yahudi, tapi dia menguasai ilmu-ilmu agama. Selesai majlis ilmu Hasan al-Basri, dipanggil lagi fulan tadi. Dipanggil menghadap kepada Hasan al-Basri. Maka Hasan al-Basri mengatakan, apa yang membawamu datang ke sini lagi? Sudah lama aku tidak melihatmu, kurang lebih setahun. Apa yang akan kamu datangkan ke sini? Maka pemuda Yahudi tersebut akhirnya mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, kata Hasan al-Basri, engkau sudah masuk Islam. Namun yang menjadi pertanyaanku, kenapa baru sekarang masuk Islamnya? Kenapa tidak setahun yang lalu? Padahal kamu sudah mempelajari Al-Quran, bahkan sudah hafal Quran, mengetahui ilmu fikih, hukum-hukum Islam. Kenapa baru 1 tahun ini kamu masuk Islam? Maka pemuda tersebut menceritakan, wahai Hasan al-Basri, semenjak engkau mengusirku dari majlismu, aku berkeliling di seluruh penjuru negeri. Aku berusaha memuji seluruh agama yang ada di bumi ini. Maka aku menulis dengan tanganku kitab palsu. Aku menambah dan mengurangi apa saja kitab orang-orang itu, mau apapun agamanya, entah itu Hindu, entah itu Buddha, entah itu Kristen, entah itu agama Yahudi sendiri. Aku buat kitab palsu, aku tambahkan apa yang aku suka, aku kurangi apa yang aku suka.
Kemudian aku berusaha meyakinkan manusia agar mereka mengikuti kitab yang aku buat. Akhirnya mereka semua ikut kepadaku, meninggalkan kitab agama mereka masing-masing. Namun ketika aku cobakan kepada Al-Quranul Karim, aku tambah isi Al-Quran sebagiannya, aku kurangi sebagian yang lainnya, maka tidak ada satupun yang mau mengikutiku. Karena umat Islam betul-betul menjaga keaslian Al-Quran. Semua agama itu aku uji, mereka semua agama yang palsu. Aku tambah-tambah, aku kurangi, mereka langsung percaya kepadaku. Adapun Islam tidak ada satupun yang percaya kepadaku. Setahun aku merenung, mencobanya, akhirnya aku sangat yakin inilah agama yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kalamullah, Al-Quranul Karim, betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aku sangat yakin untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Pelajarannya adalah ini merupakan kebiasaan orang Yahudi. Dimanapun mereka berusaha mengubah agama, mengubah kitab, merubah tatanan adat istiadat suatu masyarakat. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berdiri, mereka senantiasa seperti itu. Namun ketika mereka mencobakannya kepada Islam, tidak bisa. Karena syariat Islam ini betul-betul Allah jaga. Al-Quranul Karim, hadis-hadis, semuanya berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pemuda tersebut masuk Islam. Mereka sangat yakin dengan kebenaran Al-Quranul Karim. Kitab Taurat sendiri itu satu dari Allah. Tapi karena orang Yahudi berubah menjadi 4, 5, 6 Taurat. Sifir takwin, sifir khalq, macam-macam sifir-sifir kalau Taurat itu. Injil itu satu turunnya dari Allah ke Nabi Isa. Namun karena orang Yahudi diubah. Perjanjian baru, perjanjian lama, Bible, Matius, Lewi dan lain sebagainya. Itu orang Yahudi yang membuatnya. Begitupun kitab-kitab yang lain dari agama-agama yang lain, itu ada campur tangan orang-orang Yahudi di sana untuk mengubahnya. Begitu dahsyatnya orang-orang Yahudi. Mereka pintar, mereka cerdas, luar biasa, tapi licik. Ya, mereka mampu menipu manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengubah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Namun Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran dan kami yang pasti akan menjaga keaslian Al-Quranul Karim. Ingin kita selamat, mendapatkan petunjuk, selamat dari tipu daya orang-orang Yahudi, berpegang teguhlah dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila dua perkara ini kalian berpegang teguh, mempelajarinya, mengamalkannya, kalian tidak akan pernah tersesat. Yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, wa sunnati, dan sunnahku, yaitu perbuatan, perkataan, dan sifat dari Rasulullah SAW. Itulah yang dapat menyelamatkan kita dari kesesatan, menyelamatkan kita dari fitnah, ya, perbuatan dari orang-orang Yahudi, ya, laknatullahi alaihi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah mereka, orang-orang yang sudah membuat kitab-kitab palsu, mengubah ayat-ayat Allah, dan celakalah mereka atas harta yang mereka dapatkan hasil penjualan kitab-kitab Allah yang palsu tersebut. Ya, Allah alam bisawab. Inilah kajian tafsir kita pada pagi ini, surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Pelajarannya adalah di antara sifat orang-orang Yahudi, yang pertama mereka taklid, ya, sangat fanatik dengan ahli-ahli agama mereka. Mereka tidak mencegah kemungkaran, perbuatan keji dan mungkar di tengah-tengah mereka. Beralasan ini yang mengerjakan ahli ibadah, ahli ilmu. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah. Yang kedua adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Mereka senantiasa mengubah syariat, mengubah kitab, mengubah ajaran agama. Itu semua telah mereka lakukan di sepanjang zaman, kecuali kepada Islam, kecuali kepada Al-Quran. Islam dan Al-Quran pasti akan senantiasa Allah jaga keasliannya
sampai akhir zaman. Amin. Silakan kepada Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Agama Yahudi dan Nasrani dan Kristen. Kalau dalam surah As-Saff kan Injil itu Isa itu diturunkan untuk orang Yahudi ya kan? Iya, Bani Israil. Dari Israel. Terus kok Injil itu sama sekarang sama orang Nasrani jadi. Terus di Indonesia ada lagi Kristen. Terus macam mana aku bisa bercakap-cakap itu Yahudi. Yahudi itu kan agamanya apa tuh? Agama Yahudi kan. Yahudi ya. Terus di Indonesia menganggap bahwa Injil itu punya orang Nasrani. Terus di Indonesia lagi Kristen, Injil juga. Itu macam mana kok bisa begitu? Baik, ya. Dalam surat As-Saff ya, Allah berfirman, wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Ingatlah ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan wahai bani Israil. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah nabi kepada bani Israil. Dan Nabi Isa alaihissalam Allah berikan kitab Injil. Fungsi dari Injil adalah menganulir, membatalkan kitab Taurat, ya, serta mengubah sebagian isi Taurat. Ini namanya nasikh dan mansukh, penghapusan syariat diganti dengan syariat yang baru. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel membawa kitab Injil, menghapuskan kitab Taurat yang sebelumnya Bani Israel harus mengamalkan kitab Injil ini, meninggalkan kitab Taurat. Begitu aturannya. Namun orang Yahudi tidak mengakui kenabian dari Nabi Isa alaihissalam, bahkan mereka menganggap Nabi Isa adalah dukun, ya, tukang sihir, sehingga mereka memisahkan diri dari Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam hanya memiliki pengikut setia namanya Hawariyun, jumlahnya hanya 11 orang. Ya, orang Yahudi yang lain, Bani Israel yang lain tidak mau mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Puncaknya mereka hendak membunuh Nabi Isa. Mereka mengepung rumah Nabi Isa. Nabi Isa hanya bersama pengikutnya Hawariyun, jumlahnya hanya 11 orang. Akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit, diselamatkan oleh Allah, dan salah satu dari murid Nabi Isa diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Akhirnya dia ditangkap, dibunuh dan disalib oleh orang Yahudi. Jadi begitu, Bani Israel itu nabi terakhirnya adalah Nabi Isa. Mereka wajib mengikuti kitab Injil, harus meninggalkan kitab Taurat. Itu aturannya di zaman itu. Namun mereka tetap tidak mau mengikuti Nabi Isa, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan tersisa 10 Hawariyun, awalnya kan 11, satu ditangkap, dibunuh, disalib oleh orang Yahudi. Tinggal 10 Hawariyun. Mereka sudah mewarisi Injil dari Nabi Isa. Mereka mengajarkan kepada manusia kitab Injil yang asli yang datang dari Allah. Namun berjalannya waktu, akhirnya Hawariyun ini wafat satu persatu, meninggal. Tidak tersisa lagi Hawariyun, pengikut Nabi Isa. Di saat itulah muncul salah seorang Yahudi yang namanya Paus. Jadi Paus itu adalah keturunan Yahudi. Paus pertama itu adalah orang Yahudi. Dia mengaku sebagai murid Nabi Isa. Dia sudah membuat kitab Injil palsu dengan tangannya. Kemudian dia mengajak manusia, wahai manusia, aku merupakan salah satu Hawariyun, murid dari Nabi Isa. Ini adalah kitab Injil yang Isa wariskan kepadaku, maka ikutilah kitab ini. Dan pandai dia mengajak manusia, menipu manusia. Akhirnya manusia tertipu dengan si Paus ini. Itulah dasar agama Kristen, ya, yang dibuat oleh si Paus. Tidak ada samanya dengan kitab Injil yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tahun 70 Masehi terjadi penjajahan negeri Syam oleh Kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Neptunus atau Titus, lupa nama kaisar.
Kemudian agama Kristen yang dibuat Paus ini dicampurkan lagi dengan agama paganisme Romawi. Itulah yang hasilnya sekarang agama Katolik. Ya, nanti terpecah lagi jadi Protestan, terpecah lagi jadi Ortodoks, terpecah lagi dari banyak Kristen. Dan itu telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang Nasrani akan terpecah belah menjadi 72. Ya, mereka akan terpecah belah, tercerai-berai, punya aliran, punya sekte-sekte. Bahkan setiap negara itu ada Kristen tempakannya. Ya, begitu awal mulanya. Kenapa Kristen itu bisa berpecah belah? Dasarnya adalah Injil dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena si Paus ini diubah-ubah, dia buat kitab yang baru disebut dengan Injil. Manusia mengikutinya, bercampur lagi dengan Romawi, agama paganisme Romawi, diafiliasikan, digabungkan, disesuaikan lagi. Itulah yang menjadi Katolik, ya, sampai sekarang. Nanti muncul lagi Protestan, Ortodoks, macam-macam Kristennya, sampai nanti 72. Ya, jumlah dari agama Kristen tersebut. Masing-masing mengaku dia Kristen yang paling benar. Padahal semua Kristen itu salah. Ya, yang benar itu hanya Islam. Namun begitulah tipu daya orang Yahudi tadi, mengubah-ubah ayat Allah, menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Ya, Allah Subhanahu. Ya. Berapa tahun itu dari Nabi satu Paus ini? Tidak terlalu lama, hanya sekitar 50 tahun. Ya, 50 tahun. Nanti 20 tahun kemudian, tahun 70 itu datang Romawi ke negeri Syam, menghancurkan negeri Syam, menghancurkan Baitul Maqdis, berkuasa Romawi di sana. Nah, disitulah bercampur lagi agama si Paus ini dengan agama paganisme Romawi. Ya, tidak terlalu lama masanya. Ya, sekitar 50 tahun dari diangkat Nabi Isa ke langit. Ya, muncullah si Paus ini, orang Bani Israil, ya, orang Yahudi. Allah Subhanahu. Ya. Waalaikumsalam. Panji Gumilang. Asal itu ada. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, asal itu ini dia jelas ya, alirannya sesat ya, dan menyesatkan. Adapun dia bekerja sama dengan Zionis atau Yahudi, Allah a'lam, ya itu masih bukan berita yang valid. Namun jelas Az-Zaitun ini jelas-jelas sekali dia menyimpang dari agama Allah. Banyak syariat-syariat itu yang sudah mereka ganti-ganti, mereka ubah-ubah dan lain sebagainya. Karena mereka pemahamannya ya liberal, apa yang baik itu yang dikerjakan, bukan dasarnya Al-Quran dan hadis. Adapun keterlibatannya dengan Zionis, ya Allah a'lam, itu belum jelas beritanya. Harus butuh tabayyun, ya harus butuh cross check. Ya, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang orang fasik memberikan kabar, maka bertabayyanlah, cross checklah, cek dulu beritanya benar atau tidaknya. Namun tidak menutup kemungkinan pasti ada orang-orang yang menjadi donatur atau simpatisan dari Zionis. Itu jelas sekali. Karena orang-orang Zionis itu merekrut ya anggotanya bukan hanya dari orang Yahudi, tapi juga dari agama-agama yang lain, dari agama Kristen, dari Hindu, Buddha, bahkan dari Islam sendiri. Namun apakah Az-Zaitun terlibat langsung? Allah a'lam. Kita tidak mengetahui keterlibatannya langsung kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Jangan sampai kita menfitnah. Memang dia benar aliran yang sesat, mengubah salat, mengubah azan, macam-macam diubahnya. Jelas itu sesat, menyesatkan. Tapi terkait keterlibatannya kepada orang Yahudi Zionis, Allah a'lam. Kita harus butuh bukti, butuh cross check terhadap berita tersebut. Apalagi pemerintah kita sangat menentang orang-orang
Israel. Karena Israel itu bertentangan dengan pembukaan UUD. Ya, kemerdekaan untuk semua bangsa adalah hak segala bangsa. Tidak mungkin semudah itu pemerintah kita menjaga orang-orang yang betul-betul terlibat membantu Zionis. Tidak mungkin. Pasti masih ada hati nuraninya. Pasti masih ada landasannya dari UUD tersebut. Ya, kecuali orang-orang yang memang sudah datang ke sana salaman dengan presiden Yahudi, itu memang jelas itu Zionis, itu pengkhianat agama, pengkhianat bangsa, betul. Tapi kalau yang Zaitun ini butuh pengkajian yang lebih dalam, terlepas dari kesesatannya, tidak tahu apakah dia betul-betul terlibat dengan Zionis atau tidak. Ya, Allah bisa. Ya, Bu. Dalam ya. Nah, iya. Iya, dalam hubungan antara suatu negara dengan negara kafir, hubungan kita dengan Israel adalah harbi. Ya, harbi itu tidak ada hubungan diplomatis, sehingga dia dianggap sebagai musuh. Tidak boleh bersalaman dengan musuh, tidak boleh berbaik-baik dengan musuh. Ya, negara Indonesia ini termasuk situasinya kalau dalam Islam itu adalah harbi. Harbi itu bermusuhan. Cuma dengan Israel saja, negara lain tidak. Maka berlakulah hukum-hukum kafir harbi. Kafir harbi itu secara hukum Islamnya boleh untuk diperangi, ya, karena mereka sudah melakukan kerusakan di muka bumi. Tak boleh dia bermudah-mudahan ke sana untuk bersalaman, cipika-cipiki, damai dan sebagainya. Sudah berapa tuh orang Palestina yang dibunuh? Sudah berapa kerusakan yang dimunculkan oleh orang-orang Zionis? Ini termasuk hal yang patut diingkari. Meskipun dia membawa nama Islam, ya, orang Islam, ini harus diingkari. Karena status Indonesia dalam Israel itu adalah harbi. Situasinya itu tidak damai, perang. Memang tidak perang langsung, tidak. Tapi statusnya itu tidak damai, tidak ada hubungan diplomatis. Ya, karena secara Islam mereka sudah membunuh orang-orang Palestina, menjajah Palestina sedemikian rupa, dan secara UUD pun bertentangan. Dan kenapa mereka pergi, Allah alam. Kecuali pasti mereka ada tujuan, ya, untuk bergabung dengan Israel tersebut. Dan orang Israel pun tidak begitu saja menerima tamu. Pasti sudah ada kedekatan, ya, dengan orang yang mereka terima. Ya, ini sangat bertentangan dengan Islam, begitupun bertentangan dengan negara kita. Ya, Allah a'lam bishawab. Tidak boleh taklid, ini harus diingkari. Ini kemungkaran yang nyata. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, mohon maaf kesalahan kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ceramah Muhammad Sultan, yes, tentang ayat tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.